Oke guys, setelah kita membahas tentang apa itu meme coin, bagaimana cara menghindarinya, sekarang kita akan lebih jauh lagi membahas tentang bagaimana menganalisa meme coin agar terhindar dari rug pull atau scam tersebut. Bagaimana cara memilih meme? Tentunya sebelum kita memilih meme yang mana kita ingin beli, kita perlu menganalisa meme ini baik atau tidak. Meme coin ini rawan rug pull atau tidak. Pertama, selalu pastikan aman dulu. Dari mana kita bisa tahu aman atau tidaknya? Kita bisa memanfaatkan soul scanner yang ada di dalam Telegram untuk menghindari rug pull dan honeypot. Untuk pembahasan lebih lanjut, nantikan pembahasan di video selanjutnya. Kedua, monitoring dev wallet. Developer itu memegang kunci utama dalam tradingan meme coin kalian. Jika developer memiliki niat buruk untuk melakukan scam, otomatis tradingan kalian tidak akan mendapatkan jackpot. Oleh karena itu, pastikan faktor-faktor tadi itu kalian perhatikan baik-baik. Selalu cek dan recheck wallet dari si developer. Apakah dia memegang likuiditas terlalu tinggi, atau apakah dia memegang supply terlalu banyak, atau apakah dia berencana untuk melakukan distribusi barang secara besar-besaran. Ketiga ada well analysis. Karena kita tahu bahwa well atau investor dengan dana besar itu memiliki pengaruh dan kekuatan daya dorong jual yang besar sehingga dia sangat mempengaruhi pasar. Oleh karena itu, cara menganalisa well adalah dengan mencek wallet atau dana yang dia miliki di dalam meme coin tersebut. Apakah dia sedang melakukan DCA atau apakah dia mulai distribusi pelan-pelan di meme tersebut atau apakah dia mulai masuk ke dalam meme coin itu dengan dana yang cukup fantastis. Jika dibandingkan dengan wallet-wallet yang lain, berapa besar sih dana well tersebut? Jika dibandingkan dengan holder-holder yang lain, apakah dana yang dia miliki dapat menggerakkan market? Contoh, jika sebuah wallet address itu memiliki dana yang lebih dari kewajarannya, misal market cap di meme coin tersebut hanya 100 ribu dolar, tapi si well tersebut justru membeli dan berani untuk menaruh uang lebih dari 10 ribu dolar. Itu kan cukup anomali dan itu positif. Kenapa? Karena bagaimana orang mau mempertaruhkan dana sebesar itu untuk hanya sekedar meme. Keempat, holder analysis. Selain developer, selain whale, tetapi juga ada holder. Holder ini kita ibaratkan retail, yaitu adalah holder yang secara kolektif tanpa ada kesepakatan untuk menaikkan harga. Biasanya mereka itu memang memiliki komunitas yang solid di dalamnya. Komunitas yang solid ini juga penting untuk kita memilih dan mempertimbangkan apakah kita layak untuk berinvestasi di meme coin tersebut. Jika komunitas itu solid dan kuat dan tidak ada yang berinisiatif untuk menjual, then kamu harus mempertimbangkan apakah ini berpotensi pump atau tidak. Kemudian white paper analisis. Memang tidak semua white paper di meme coin itu dalam tanda kutip niat. Bisa saja walaupun dia tidak niat, meme coin itu tetap pump. Jadi ini hanya opsional. Selanjutnya ada social media analisis. Kita harus lihat apakah traffic atau keaktifan dari sosial media meme coin tersebut ramai atau tidak. Jangan post yang terakhir dipublish oleh developer itu sudah lama, tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Itu sangat kecil kemungkinan untuk meme coin itu untuk bangkit lagi atau untuk naik. Lalu ada copy trade diamond hand atau smart money. Apa itu diamond hand? Diamond hand itu adalah seorang trader yang dia itu hampir selalu menang di dalam trade di dalam meme coinnya. Entah dia dari resource mana dia mendapatkan meme coin yang pump tersebut. Bisa jadi dia punya kenalan influencer, bisa jadi dia memiliki informasi yang lebih duluan daripada kita yang tidak memiliki informasi tersebut. Selanjutnya adalah smart money. Smart money ini bisa jadi adalah kunci dari kita bisa mengenali meme coin ini apakah baik untuk ditradingkan atau tidak. Smart money terbagi menjadi dua, yaitu smart money yang memang juga well dalam hal dia memiliki dana besar. Jadi dia sudah memiliki dana besar dan juga memiliki informasi lebih. Atau memang smart money yang dia tidak memiliki dana besar tetapi punya informasi yang lebih alpha atau lebih tahu daripada kita. Nah, itu yang kita perlu untuk teliti. Tapi sekali lagi ini adalah resiko yang ekstrim. Kenapa? Sebisa mungkin kita mengandalkan dana kita ke wallet atau ke orang yang kita kenal. Karena 100 ribu dolar mereka jika hilang itu tidak sama dengan 100 dolar atau dana yang kita miliki. Mungkin bagi mereka itu dana yang tiap hilang, tetapi mungkin bagi kita beda. Jadi seperti itu. Jadi kapan kita harus berinvestasi di meme coin atau trading? Pertama, di saat all-season index itu sedang naik-naiknya. Kedua, ketika others dominance chart itu sedang naik. Ketiga, ketika terdapat bullish pattern di dalam chart meme coin tersebut. Keempat, ketika ada banyak whale yang masuk ke dalam meme coin tersebut. Kelima, ketika ada katalis positif, baik itu berita, baik itu tren, baik itu isu sosial yang sedang booming. All-season index itu yang bagaimana sih? Ketika all-season index itu berada di atas 75, artinya itu saat yang tepat
buat kita melihat atau melirik meme coin. Begitu juga dengan others dominance chart. Ketika grafik ini mulai naik, itulah ketika alt season itu atau bagian besar dari altcoin itu mulai naik, termasuk meme coin. Ketiga yaitu bullish pattern tadi. Ada beberapa bullish pattern yang saya sering lihat di meme coin dan itu rally mostly. Patternnya seperti ini. Ketika dia naik, terus distribusi, lalu di sini ada bottoming. Ketika ada pembulian whale yang dia itu by the dip, dia akan langsung naik ke atas dan selanjutnya uptrend. Kedua, pattern yang seperti M. Jadi dia naik dulu, turun, terus kemudian setengah naik, baru turun. Ketika kita tarik garisnya, dia breakout ke atas, dia langsung terbang. Ketiga adalah pattern seperti dia tuh langsung uptrend konsisten. Seperti itu. Setelah bullish pattern, kita harus melihat apakah banyak whale atau tidak di dalam meme coin tersebut. Saya kasih trik pertama, jika ada kelompok whale 5 atau bahkan sampai 10, itu memiliki dana besar dan dia memasukkan ke dalam meme coin tersebut, kalian harus lihat dan pantau. Kedua adalah apabila ada satu whale, dia memiliki dana yang lebih fantastis dalam satu meme coin tersebut, nah itu wajib kalian pantau. Jadi nggak hanya kolektif whale memiliki dana yang sedang, tetapi juga satu whale yang dia memegang lebih fantastis. Selanjutnya ada profitable external katalis. Banyak katalis-katalis positif di luar dari price action dari meme coin tersebut yang bisa membuat kita profit di market meme coin. Bisa dari isu sosial, isu politik, bahkan bisa dari tren sesaat seperti selebriti dan lain-lain. Selanjutnya apa yang harus kita hindari di dalam meme coin market ini? Pertama, ada dua faktor yang harus kita patut waspadai, yaitu social media dan on-chain data. Social media itu adalah kita harus hindari meme coin tanpa social media, itu penting. Tanpa promosi tentunya tidak ada rally. Bagaimana dia mau membuat promosi jika website saja, X saja, Telegram saja, atau TikTok dan lain-lain itu tidak ada. Berpotensi ini akan rakul. Kemudian meme coin dengan domain website XYZ, net, info dan lain-lain. Domain-domain seperti ini itu berpotensi untuk scam. Kemudian ada meme coin yang memiliki follower di sosial media sedikit. Nah, jika followernya saja sedikit, bagaimana masanya akan terkumpul? Lalu ada meme coin dengan modified repetitive narrative. Maksudnya apa? Kita tahu bahwa meme coin yang OG atau original pastilah yang akan pump. Seperti apa? PP. Apakah ada PP father naik? Mungkin naik sesaat, tapi dia tidak bertahan. Itulah meme coin modified repetitive narrative. Jadi ada kata-kata ditambahnya yang dibuat naratif tambahan. Itu yang harus kita hindari. Lalu apa? Meme coin dengan follower yang mencurigakan. Bisa jadi follower ini itu tujuannya untuk roasting atau untuk memboost dari tradingan dan dari attention dari people. Sehingga kita terjebak di dalamnya. Dan bisa jadi terafiliasi sama developernya dengan niat buruk. Kemudian ada meme coin dengan komunitas yang kurang aktif. Nah, sekali lagi, tadi saya sudah bilang di awal bahwa komunitas yang solid itu juga menjadi kunci kenapa meme coin itu bisa rally. Lalu ada on-chain data. Pertama, meme coin dengan likuiditas rendah itu kecil kemungkinan untuk bisa naik. Bagaimana mau naik? Sedangkan likuiditasnya aja tidak memungkinkan untuk barang itu terjual atau terbeli dengan cepat. Kedua adalah meme coin dengan volume rendah. Ini bisa menjadi faktor kenapa meme coin itu tidak naik karena tidak ramai. Ketika tidak ada massa, tidak ramai ya otomatis tidak menarik. Kemudian ada meme coin dengan jumlah transaksi rendah. Sama dengan volume rendah, itu ada kaitannya. Cuma hal ini kalau volume itu adalah gabungan dari buyer dan seller, jika dijadi satu itu menjadi volume. Jangan kalau jumlah transaksi itu, dia itu lebih bersifat per satuan unit. Kalau volume tadi bentuknya US dollar, ini satuan. Kemudian meme coin dengan audit buruk, keamanan itu yang juga lebih penting. Tadi bisa dengan soul scanner. Kemudian meme coin dengan holder sedikit tadi. Hampir mirip dengan follower. Holder yang sedikit juga mempengaruhi dari attention dari people. Jadi we need attention di meme coin. Kemudian ada meme coin dengan supply terpusat di satu wallet. Nah ini lebih ke centralized. Itu hati-hati. Bisa dari developer, bisa dari banyak hal. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana cara menghindarinya. Yang mana sih meme coin yang berpotensi jackpot? Meme coin bisa dipengaruhi dari dua faktor. Yaitu aktivitas sosial dan aktivitas on-chain. Dari aktivitas sosial kita harus melihat meme coin dengan sosial media yang di-follow oleh influencer atau KOL yang berpotensi menaikkan harga dari meme coin tersebut. Bukan influencer yang memang sengaja untuk menipu. Kedua, meme coin yang dengan traffic sosial media yang tinggi. Dengan traffic sosial media tinggi, maka attention pun terjadi. Kemudian meme coin dengan sosial media yang niat. Dia membuat white papernya, dia membuat media sosial yang gencar-gencaran, seperti Shiba Inu, seperti yang lain-lain. Tapi not financial advice ya guys. Lalu jika dari on-chain activity, kita harus melihat bahwa meme coin dengan top 10 whale belum distribusi atau dia belum take profit, itu berpotensi naik. Kemudian dengan meme coin dengan banyak whale yang memborong, meme coin yang berdiri di top liquidity network,
seperti Solana dan BSC yang sedang trending saat ini, lalu meme coin yang memiliki volume transaksi tinggi, meme coin yang memiliki hasil audit aman, meme coin yang CA-nya dapat ditemukan oleh auditor seperti Sol Scanner, meme coin yang memiliki pola bullish yang saya bilang tadi. Kemudian meme coin dengan smart money yang sedang floating loss. Nah, kenapa floating loss? Logikanya seperti ini. Kalau memang dia smart money, kenapa dia floating loss tidak di cut loss atau dia masih bertahan? Artinya dia tahu bahwa jangka panjang ini akan floating profit atau dia akan mendapatkan jackpot. Website untuk analisa meme coin itu yang wajib adalah pertama Dex Screener atau Dex Tools, yaitu website yang berisi tentang data on-chain seluruh meme coin. Kedua adalah Telegram yang isinya adalah Soul Scanner untuk audit keamanan. Ketiga itu adalah website untuk menganalisa meme coin tetapi dengan fitur yang lebih lengkap. Tidak hanya menganalisa keamanan tetapi juga bisa melacak wallet dan lain-lain. Kemudian ada Soul Scanner. Itu seperti Soul Scanner di Telegram tetapi hanya saja dia itu bersifat website bukan. Kelima ada GMGN sama dengan Bird Eye. Kemudian dengan Deep Agents kita ini lebih ke AI. Kita cukup mengcopy paste CA-nya saja atau contact address. Kemudian dia akan menganalisa aktivitas top whale holder tadi. Kemudian ada Log on Chain. Itu adalah website untuk memberikan kita informasi tentang pembelian atau penjualan whale secara informatif. Ketujuh website ini atau apps ini akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi ini pembahasan untuk meme analysis. Without data you are just another person with an opinion by Edward Deming. Tanpa data, tradinganmu hanya asumsi. See you guys in the next video.